Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, kita masuk pembahasan materi mengenai medan listrik. Oke, jadi di materi sebelumnya kan kalian sudah membahas tentang gaya Coulomb, dan selanjutnya kita bahas tentang medan listrik. Jadi tujuan pembelajaran kita mengenai medan listrik nanti kalian tuh harus mengerti bagaimana cara mencari medan listrik dengan diberikan suatu muatan uji. Kalian harus tahu bagaimana pengaruh buat medan listrik tersebut dengan muatan uji yang kita mainkan jaraknya. Oke. Dah di medan listrik, sebelum ke ilustrasinya, apa sih medan listrik ini sebenarnya? Jadi medan listrik ini adalah medan ya, berarti medan listrik ini seperti area atau tempat. Jadi medan listrik artinya itu adalah area atau wilayah yang masih dipengaruhi oleh listrik gitu. Oke, start lagi ya. Jadi kalau medan listrik, medan itu kan kayak tempat atau area ya. Jadi kalau medan listrik adalah area yang masih dipengaruhi oleh listrik. Makanya di sini kita butuh muatan uji Q yang kita gambar dengan titik kecil hitam. Dan muatan uji ini gunanya untuk mengukur berapa sih atau menentukan berapa sih kuat medannya gitu. Kuat medannya kita butuh muatan uji dari suatu muatan ini. Oke, tadi udah kita jelaskan ya apa sih medan listrik. Dan selanjutnya ini adalah ilustrasi dari buat medan listrik. Di sini ada muatan positif misalnya, dan di sini kita taruh muatan uji. Nah, ingat ya, muatan uji ini gunanya untuk apa? Untuk mengecek bagaimana buat medan listrik dari muatan yang ini. Oke. Nah, ingat di gaya Coulomb ya, muatan positif di sini ada muatan uji, dan muatan uji ini itu bermuatan positif juga. Oke. Jadi kalau positif sama positif, berarti panasnya kemana? Berarti muatan yang ini dengan muatan uji akan saling tolak menolak. Berarti kalau kita patokannya ke muatan uji ya. Oke. Berarti kalau muatan uji nanti bakal tolak menolak ke sini ya. Oke. Gayanya akan tolak menolak. Nah, selanjutnya gimana kalau ada muatan positifnya? Kemudian di sini kita taruh muatan uji di sini, muatan uji di sini, muatan uji lagi, dan satu lagi muatan uji. Ini kita anggap Q ya. Dah, gimana? Gayanya berarti tolak menolak, berarti ya ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke kiri, yang ini ke bawah. Nah, kalau ada banyak lagi, di sini ada lagi titik muatan uji, berarti semua panahnya sini ya. Panahnya kemana? Keluar berarti ya, keluar dari muatan ini, benar gak? Benar ya. Kalau kita taruh titik sini lagi, panahnya juga keluar sini, sini lagi, keluar lagi sini, sini keluar, dan seterusnya. Berarti kalau di muatan positif, arah kuat medan listriknya itu keluar dari muatannya. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya gimana kalau yang negatif? Ada satu muatan uji di sini. Berarti akan tarik menarik ya, dan muatan uji ini akan arahnya akan ke sini, menuju ke muatan negatif ini. Dimana kalau di sini ada muatan uji lagi, ada muatan uji, ada muatan uji, berarti dia akan tarik menarik menuju ke muatan negatif ini. Dimana kalau ada banyak, sini ada muatan uji, berarti panahnya menuju ke dalam berarti ya. Berarti kalau muatannya negatif, arah kuat medan listriknya itu menuju ke dalam muatan ini. Oke, bisa ya, semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita bahas tentang rumus dari kuat medan listrik. Oke, kuat medan listrik itu dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf E besar. Oke, dan rumusnya adalah E sama dengan F per Q. F ini adalah gaya Coulomb, Q ini adalah muatan uji. Oke. Dan ini ilustrasi yang tadi ya, yang di awal
ada muatan positif, ada muatan uji dengan berjarak F. Oke, F ini gaya Coulomb ya. Coba kita turunkan dulu. Berarti di sini E sama dengan F gaya Coulomb, apa rumusnya? K. Oke. Di sini kita anggap Q besar. Ini Q besar, ini Q kecil. Ini muatan yang besar, ini muatan uji. Oke. Berarti gaya Coulomb dari ilustrasi ini apa? Berarti K dikalikan dengan Q terus kalikan Q per R kuadrat. R ini apa? R ini kan jarak antar muatan ya, berarti dari sini sampai sini itu R. Oke, ini gaya Coulomb ya. Ini berarti udah paham bagian ini. Per Q. Oke, berarti E sama dengan, yang mana yang bisa dicoret? Muatan ujinya yang bisa dicoret ya. Berarti E sama dengan K dikalikan dengan Q per R kuadrat. Ini adalah rumus dari kuat medan listrik. Oke, E sama dengan K Q per R kuadrat. Dan kita lanjut, keterangannya apa? Di sini ada E. E ini adalah kuat medan listrik. Kuat medan listrik. Oke. Terus ada K. K ini adalah konstantanya. Besarnya berapa? 9 kali 10. Di sini saya bikin 9 kali 10 pangkat 9. Terus ada Q yang ini adalah muatannya. Q kecil adalah muatan uji. Ada R. R ini udah tahu ya, jarak antar muatan. Oke, terus oh iya, di sini satuannya adalah Newton per Coulomb. Kenapa Newton per Coulomb? Lihat di sini, ini kan gaya Coulomb. Gaya Coulomb satuannya Newton, yang ada muatan uji itu satuannya Coulomb. Konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat ya. Muatan itu satuannya Coulomb. Muatan uji satuannya Coulomb, jarak antar muatan satuannya meter. Oke, bisa ya. Jadi rumus dari kuat medan listrik adalah E sama dengan K Q per R kuadrat. Bedanya apa dengan gaya Coulomb? Gaya Coulomb ada lagi satu muatannya yang di sini. K Q besar Q kecil per R kuadrat. Kalau kuat medan listrik cuma E sama dengan K Q per R kuadrat. Kita lanjut ke bagian contoh soal dari kuat medan listrik. Sini udah Ustaz bikin contoh soalnya, dan contoh soal ini dan materi kita yang di video ini itu ada di Padlet ya, ada di PPT-nya. Jadi kalian bisa buka di PPT-nya biar lebih jelas ya kan. Tonton videonya sambil lihat yang ada di PPT atau di catatan kalian. Mungkin kalian sudah merangkum. Dan di sini soalnya adalah besar muatan sejenis QA dan QB, sejenis ya. Berarti kita anggap aja dua-duanya adalah positif. Berturut-turut itu 9 mikrocoulomb dan 36 mikrocoulomb. Jarak kedua muatan itu adalah 6 cm dan kuat medan di S adalah 0. Dia bilang nih kuat medan di S adalah 0. Berarti S ini adalah muatan ujinya. Muatan uji di titik S itu adalah 0. Maka letak S adalah di mana gitu. Letak S itu di mana supaya kuat medannya itu 0. Kayak gitu pertanyaannya, inti dari soalnya. Oke. Sebelum kita bikin diketahui biar lebih mudah, kita gambar ilustrasi dari soal yang ini. Oke, kita bikin dulu QA dan QB. QA ini QB. Oke, berjarak 6 cm. 6 cm ya. Oke, yang ini 39 mikrocoulomb.
36 mikrocoulomb. Oke, kita bikin berarti diketahui UA sama dengan 9 mikrocoulomb. Mikrocoulomb berapa? Berarti 9 kali 10 pangkat minus 6 coulomb ya. QB sama dengan 36 mikrocoulomb, berarti 36 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Lanjut, R nya 6 cm. 6 cm berarti 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Benar ya? Dan selanjutnya ditanyanya adalah letak titik S ya. Titik atau muatan uji S itu di mana? Oke, kita jawab. Ini ilustrasinya kita bikin di sini lagi ya. Ada QA, ada QB. Oke, ini garis putus-putus. Oke, kalau dia bilang buat medannya supaya 0, berarti muatan uji di sini adalah S ya. Muatan uji atau titik S itu letakkan di dekat muatan yang kecil. Oke, muatannya yang kecil. Di sini 9 ya. Di sini 36. Yang mana yang muatan yang paling kecil? Bagian ini kan yang QA karena dia 9. Jadi muatan ujinya atau titik S-nya itu berada di dekat muatan yang QA karena muatan di QA ini kecil. Kita taruh di sini. Taruhnya di mana? Terserah, berarti dekat sama ini berarti dekat dengan QA. Di sini terserah. Yang penting ada jarak antara ini sama ini. Yang penting lebih dekat dengan QA. Atau di sini kan, di sini juga bisa, di sini. Tapi kan kalau kita lebih mudahnya kan yang ambil sejajar ya, maksudnya ambil yang kalau di sini horizontal ya kita ambilnya di titiknya di horizontal, jangan di tempat-tempat lain gitu. Dan bisa juga berarti di sini kan, ini kan garis putus-putusnya bisa lanjut ke sini, ya kan? Oh sorry, garis putus-putusnya bisa di sini kan? Di sini kita taruhnya di sini satu, bisa di sini juga bisa berarti kan? Yang penting kan dia dekat dengan muatan QA ini. Kenapa harus dekat dengan muatan QA? Karena muatan QA inilah yang muatannya itu paling kecil 9. Ustaz, kalau di sini itu muatan negatif 9. Kalau di sini Ustaz, kalau di sini muatannya minus 36 gimana? Letak titik S-nya di mana? Nah, kalaupun di sini adalah minus 36, yang minus ini hanya menunjukkan yaitu muatan positif negatif, bukan angka dari ini, bukan minus 36. Maksudnya ini adalah muatannya itu bermuatan negatif dan besar muatannya itu 36. Jadi tetap besar muatannya itu 36. Negatifnya itu hanya menunjukkan kalau muatan ini negatif, besarnya tetap 36. Itu juga dengan yang muatan positif. Ya berarti muatannya bermuatan positif, tapi jumlah muatan itu adalah 9 gitu. Jadi walaupun di sini misalnya positif ini negatif, ini positif 9, ini negatif 36, ya tetap aja muatan ujinya taruh di muatan yang besarnya kecil gitu. Muatannya itu kecil 9 ya kan, bukan di minus 36, bukan di 36, karena minus ini bukan besarnya, tapi cuma nunjukin muatan itu positif kah, negatif kah gitu. Oke, paham ya? Jadi untuk naruh muatan uji itu bukan berdasarkan minus 36 ternyata muatannya kecil banget tuh minus 36, kenapa nggak ditaruh di situ? Bukan. Kalau yang minus 36 ya tetap aja muatannya di sini, karena di sini negatif hanya menunjukkan dia itu bermuatan positif. Kenapa kita ada positif negatif? Gunanya untuk apa kok kayak gitu? Kalau dibuat sama aja. Kalau guna dari muatan positif dan muatan negatif itu gunanya untuk melihat apakah muatan tersebut
tolak menolak atau tarik menarik. Itu aja kegunaan dari muatan positif dan negatif. Oke, sampai sini bisa ya. Dah, berarti muatan uji ditaruh di sini. Lanjut, kita buat arah gaya-gayanya, arah vektor gayanya di mana? Lanjut ya. Misalnya di sini kita kan punya dua titik, tapi ada satu titik yang harus kita pilih. Oke, kita cek dulu satu-satu. Ustaz mau yang ini duluan ya. Ini titik S, titik S, titik S. Titik S dengan QA, tarik menarik apa tolak menolak? Kan QA kan kita anggap positif kan, karena bermuatan sejenis. Kita anggap dia positif. Muatan uji selalu bermuatan positif, berarti dia tolak menolak. Kita gambar di sini deh panahnya. Berarti di sini panahnya sini ya. Dan ini mana? Akibat dari ini tolak menolak juga ya. Ini panah untuk yang ini, yang panah ini dari muatan yang ini. Ini tolak menolak ke sana, yang ini sama ini tolak menolak ke sini. Bisa ya. Lanjut yang ini. Yang ini dengan muatan QA tolak menolak ya, berarti ke sini. Terus yang ini dengan yang ini muatan QB tolak menolak juga ya, berarti ke sini juga ya. Anggap ini deh. Nah, oke, di sini ada dua titik S dengan arah gayanya yang berbeda-beda. Yang ini ke arah kiri semua, yang ini ada berlawanan. Nah, kalau buat medannya supaya 0, kamu pilih gayanya yang berlawanan. Berarti kamu pilih titik yang ini, yang kamu ambil. Oke, bukan yang ini bisa kamu abaikan. Jadi kalau buat medan 0, kamu tentunya gimana? Muatan ujinya kamu dekatin dengan muatan yang kecil, kemudian kamu pilih gayanya itu yang berlawanan, bukan yang searah. Oke, sampai sini bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya gambar lagi. Di sini adalah ki A, kemudian di sini adalah ki B. Oke, di sini ada garis putus-putus. Di sini ada ada muatan uji S. Oke, ini panahnya ke sini, ini panahnya ke sini. Oke, benar ya. Dan selanjutnya yang ini adalah untuk yang EB, yang ini adalah untuk yang EA. Bisa ya, kenapa ini EB, yang panah yang ini EA? Karena panah yang ini kan hasil dari tolak menolak antara muatan uji S dengan muatan B, tolak menolak kan. Yang ini juga tolak menolak. Dan tolak menolaknya diakibatkan oleh muatan A. Makanya di sini adalah kuat medan A. Oke, bisa ya. Terus jarak dari yang ini ke sini kan 6 ya. 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Berarti jarak dari sini sama sini kan belum tahu ya. Oke, kita anggap dulu deh yang ini itu kita anggap X. Oke, yang ini biarkan aja dulu. Ini kita anggap dulu yang dari A ke S itu adalah X. Oke, lanjut. Setelah ini kita buat totalnya. Kalau kalian lihat dari sini, total dari dua panah ini itu kan sama dengan kalau panahnya berlawanan, vektor kan totalnya itu dikurang ya. Kalau panahnya berlawanan berarti totalnya itu dikurang. Berarti kurang yang mana yang dikurangi adalah yang memiliki muatan yang paling besar. Muatan yang paling besar di sini 36 dan ini dimiliki oleh muatan B, berarti EB dikurang EA ya. Dan totalnya berapa? Totalnya berarti kuat medan
muatan uji S. Di muatan uji S, di S, kuat medannya itu adalah 0. Berarti kita bikin di sini 0 sama dengan EB dikurang EA. Oke, bisa ya sampai sini. Dan selanjutnya yang ini kita pindah luaskan untuk menggantikan 0 di sebelah sini, negatif yang ini kita pindah luaskan jadi positif, berarti EA sama dengan EB. Oke, setelah udah dapat kayak gini, masukkan rumus kuat medan, yaitu K kali QR per RA kuadrat sama dengan K kali QB per RB kuadrat. Nah, K kan 9 kali 10 pangkat 9, QA juga udah tahu yaitu 9, QB 36, RA kuadrat RB kuadrat ini yang mana? RA kuadrat itu adalah, ingat ya kan kita dua muatannya itu yaitu muatan A dengan muatan S, kemudian muatan B dengan muatan S, bukan muatan A dengan muatan B. Kalau muatan A dengan muatan B berarti kita menghitung gaya Coulomb. Tapi kalau di kuat medan kita dengan muatan A nya kemudian dengan muatan ujinya. Oke, yang kita hitung tuh muatan A dengan hubungan muatan A dengan muatan ujinya, kemudian muatan B dengan muatan ujinya. Berarti kalau RA kuadrat berarti itu jarak antara muatan A dengan muatan uji S. Kalau RB berarti jarak muatan B dengan muatan ujinya S. Berarti dari sini ke sini itu RB, dari sini ke sini adalah RA. Oke, paham ya? Jadi RA kuadrat ini yang ini sampai sini. Bukan yang 6 ini ya. Yang 6 ini adalah jarak dari muatan A ke muatan B. Kalau kamu pakai ini berarti kamu menghitung gaya Coulomb gitu. Jadi kamu jaraknya itu ingat yang ini sampai muatan uji aja. Oke. Udah lanjut. K sama K bisa dicoret ya. Berarti sisa QA per RA kuadrat, jarak muatan A dengan muatan uji S. Dari sini ke sini ya. Itu apa? X. Kan kita udah misalkan X. Berarti kita bikin dulu di sini adalah X kuadrat sama dengan K yang ini bisa dihilangkan ya. Berarti QB per RB kuadrat. RB yang mana? Yang ini kan RB. Ini berarti apa? RB ini kan berarti yang 6 dikurang dengan X. Benar nggak? Benar ya? Yang kan kita mencari ini nih, bagian ini, berarti totalnya dikurang yang ini kan, ini kurang ini dapat ini, bener kan? Berarti 6 kali 10 minus 2 dikurangi dengan X pangkat 2. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, lanjut. Terus ini kan kuadrat, ini kuadrat. Supaya hilang kuadratnya diapain? Diakarin ya. Berarti di sini kita bisa bikin adalah QA. Kan kita mau akarin kan? Berarti di sini QA per X kuadrat sama dengan akar QB per 6 kali 10 minus 2 kurang X kuadrat. Bener ya? Nah, kalau akar berarti yang pangkat 2 nya bisa hilang. Oke, yang pangkat 2 nya bisa hilang. Berarti di sini ada akar QA per X. Pangkat 2 nya bisa hilang ya. Akar QB per di sini 6 kali 10 minus 2 X. Oke, bisa ya. Kenapa di sini Ustadz akarin? Untuk ngilangin pangkat 2 ini. Kalau pangkat 2 nanti susah dong kita ngitungnya. Jadi kita akarin
Kemudian yang pangkat 2 nya bisa hilang. Oke, bisa ya. X pangkat 2 nya sisa X. 6 kali 10 pangkat minus 2 kurang X pangkat 2 karena kuadrat yang ini bisa hilang. Pangkat 2 yang di sebelah sini ya, yang dekat kurung ini bisa hilang. Oke, sorry ya kalau nggak rapi. 6 kali 10 minus 2 dikurang X. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut yang dari sini kita pindahkan ke atas dulu. Akar QA per X sama dengan akar QB per 6 kali 10 pangkat minus 2 kurang dengan X. Oke, dah akar QA berapa? QA itu 9, berarti 9 kan 9 mikrocoulomb ya, berarti kita bikin aja dulu mikrocoulomb per X sama dengan akar 36 mikrocoulomb per 6 kali 10 minus 2 kurang X. Akar 9 berapa? Berarti sisa 3 ya. Mikrocoulombnya kita abaikan aja dulu. 3 per X sama dengan 36 berarti 6 ya, per 6 kali 10 minus 2 kurang X. Kemudian kita kalikan silang. Ini berarti 6 kali 3 18 ya. 18 kali 10 minus 2 dikurang 18 kali 10 minus 2 dikurang 3X sama dengan 6X. Oke, bisa ya. 6 kali 3 18 kali 10 minus 2. Yang ini X ini kalikan lagi yang ini, berarti minus 3X sama dengan 6X. Oke, selanjutnya yang ini 18 kali 10 minus 2 sama dengan ini, pindahkan luasnya, berarti 6X ditambah 3X, berarti 18 kali 10 minus 2 sama dengan 9X. X sama dengan 18 per 9 kali 10 minus 2, berarti X sama dengan 18 bagi 9 berapa? 2 ya. 2 kali 10 minus 2 meter. Jadi letak X ini panjangnya adalah 2 kali 10 minus 2 meter. Jadi muatan uji, jadi jawabnya kan pertanyaan tadi letak muatan X itu diletakkan di mana supaya kuat medannya 0 kan? Berarti jawabannya muatan S diletakkan di sebelah mana? Sebelah kanan ya. Di sebelah kanan muatan apa? Muatan A dengan jarak 2 kali 10 minus 2 meter, atau ini sama aja kayak 2 cm ya. Bisa ya sampai sini ya. Oke, tadi kita sudah membahas contoh soal dari kuat medan listrik. Nah, sekarang kalian punya tugas nih. Tugasnya ada di Padlet dengan slide PPT dengan judul medan listrik, ada di Padlet kalian ya. Jadi materinya itu di Padlet itu medan listrik. Medan listriknya materinya dalam bentuk PPT. Oke, kalian cek di sana slide-nya. Kemudian kerjakan tugas 1 yang nomor 1. Judulnya itu adalah tugas 1. Tugas 1 nomor 1 aja. Oke, ini tugasnya ya. Jadi silahkan dibuat. Kalau belum paham, kalian bisa ulangi lagi videonya dari awal sampai akhir. Oke, sampai sini perjumpaan kita mengenai medan listrik. Semoga bisa dipahami. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.